Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan menganalisis cover lagi setelah sekian lamanya. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, cover yang akan kita analisis kali ini adalah cover request chapter 1004 yang menarik ini. Tapi asal kalian tahu ya, awalnya Mimin nggak terlalu memperhatikan nih cover dan juga tidak ada rencana sedikit pun ingin menganalisis cover ini karena pada dasarnya nih cover adalah cover request. Tapi setelah melihat hal-hal detail di cover ini seperti itu, dan ini yang merupakan barang-barang atau gambar-gambar kecil lainnya di cover ini yang tidak termasuk dalam requestan dari sang penulis bernama Mori Hyu, itu benar-benar sangat menarik. Dimana hal yang direquestkan oleh Mori Hyu itu hanyalah seperti ini: Chopper stuffing his cheek with rumble-ball candy that he's sharing with a squirrel and monkey. Yang mana dalam bahasa Indonya, Chopper mengisi begitu banyak permen rumble-ball ke dalam mulutnya dan dirinya membagikannya dengan tupai dan monyet yang ada di sana. Atau dengan kata lainnya, sang perequest hanyalah merequest kegiatannya. Jadi hal-hal detail di cover ini yang Mimin maksud tadi di awal jelas tidak termasuk dalam kata request, melainkan hal yang sumber ide pokoknya kemungkinan besarnya langsung dari pengarangnya, yaitu Oda Sensei. Dan kita mulai dari hal menarik yang pertama di cover ini, yaitu mode perubahan baru Luffy. Ya, di cover ini jika kalian perhatikan ada satu hal atau satu momen yang menjadi pusat perhatiannya atau menjadi main karakternya di cover ini, dan itu bukan Chopper, melainkan monyet yang memakai baju inilah. Karena selain Chopper dan tupai yang memperhatikan monyet ini, seolah-olah monyet ini adalah orang pentingnya, ada satu hal yang menarik lainnya yang secara kebetulan atau emang sudah direncanakan. Hal-hal menariknya mirip cluenya atau mungkin lebih tepatnya sinkron dengan cover Color Spread yang baru-baru ini rilis, yang kita curigai waktu itu ya memuat info bentuk baru dari gearnya Luffy. Dan hal mengenai ini sinkron makin kuat adanya karena tema di cover ini adalah Rumble Ball serta ada lilin di sini yang merupakan konsep dasar perubahan wujud di One Piece yang selalu ada sangkut pautnya dengan perubahan wujud dan durasi pemakaiannya. Nah, karena yang menjadi main karakternya atau titik fokus di cover ini adalah monyet alias Luffy, maka poin yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan pasti mengenai gear perubahan wujudnya Luffy. Ya, gear yang pada dasarnya juga memuat poin perubahan wujud dan durasi layaknya Rumble Ball atau sebuah lilin, ya kan? Atau dengan kata lainnya, kedua cover ini emang benar-benar menjelaskan gear Luffy. Kemudian hal yang menyinkronkan atau menghubungkan kedua cover ini adalah bajunya. Ya, baju kedua monyet ini. Ya, perhatikan jika kalian sadar, baik monyet yang ini ataupun monyet yang itu, mereka memiliki motif angka di bajunya dan posisinya juga sama. Dimana di cover yang ini ada angka 65, sedangkan angka di cover ini adalah 1. Yang mana menariknya akhirnya sepertinya kita mendapatkan titik terang di sini dari kebingungan kita sebelumnya tentang perubahan angka yang dilakukan oleh Oda Sensei di cover ini yang biasanya 56 menjadi 65 di cover ini. Dimana mungkin Oda Sensei mengganti angka di cover ini adalah menjelaskan hasil pengurangan untuk mendapatkan nilai 1. Karena 56 atau 5 dikurang 6 tidak bisa, maka dari itu Oda Sensei mengganti angka 56 menjadi 56 di cover ini, yang tentu hasil pengurangannya adalah 1. Dan entah kebetulan atau emang sudah direncanakan, itu hasilnya tertera di baju monyet yang ini, dan yang membuat Mimin tambah yakin posisinya juga sama. Jadi ada kemungkinan yang cukup besar kedua cover ini emang benar-benar sinkron.
Tapi pertanyaannya, ada apa dengan angka 1? Ya, apa maksudnya? Nah, karena angka 1 ini kita dapatkan dari dua cover ini yang saling membahas gear Luffy atau saling sinkron. Apakah angka 1 ini ada hubungannya dengan gearnya Luffy atau gearnya Luffy? Ya, tidak tahu ya. Tapi menurut Mimin ada, karena pada dasarnya kita tahu sama-sama ya, konsep penyebutan gear Luffy ini menggunakan angka. Jadi pasti ada hubungannya. Dan di sini Mimin punya kemungkinan yang menarik dari angka 1 dan gearnya Luffy ini, yang pastinya kalian semua setuju kalau Luffy akan memunculkan gear yang jauh lebih efektif, lebih efisien, dan jauh lebih mutlak dari Gear 4 Bondsman. Dan ya, gear itu pasti ada. Selain karena di SBS volume 98 disinggung, jika kalian sadar, sebelumnya Luffy sendiri pernah mengatakan waktu di penjara Udon di chapter 957 kalau gear 4 Luffy ini tidak cukup, atau kurang cukup, atau masih kurang. Ditambah lagi, kakek Hyogoro berkata kepada Luffy kalau dirinya terlalu memakai banyak tenaganya itu. Yang mana ini menarik, karena kritikannya kakek Hyo ini ya sepintas mirip dengan kritikannya Relic waktu itu, yang mengomentari kecepatan dan kegesitan gear Bondsman Luffy yang sangat tidak efektif. Dan seperti yang kita ketahui ya, kritikan Relic ini memunculkan gear barunya Luffy hasil evaluasi kritikannya Relic itu, yaitu Gear 4 Snake Man. Atau dengan kata lain, Luffy ini jika ada yang mengkritiknya, dia akan mengevaluasinya, terutama di mode Gear 4-nya yang memiliki kekurangan. Dan menariknya, hasil evaluasinya itu akan memunculkan perubahan baru dari gearnya itu. Berarti dengan kakek Hyogoro ini yang juga mengomentari atau mengkritiki Luffy di mode Gear 4-nya, maka dapat kemungkinan yang sangat besar Luffy akan memunculkan gear baru sesuai kritikan kakek Hyogoro, yaitu gear yang benar-benar jauh lebih efisien, tidak memakan tenaga yang berlebih, tapi tetap efektif. Nah, pertanyaannya, gear macam apa yang tidak memakan banyak tenaganya Luffy? Apakah gear 5? Ya, ini bisa karena pada dasarnya gear ini sudah disinggung oleh Oda Sensei di SBS-nya. Tapi jikalau yang dibutuhkan Luffy soal gear yang menghemat tenaga atau daya tahan, maka jawabannya menurut Mimin bukanlah gear 5 Luffy atau gear kelimanya untuk saat ini. Karena sejauh ini ya, gear-gear yang baru dimunculkan Luffy itu selalu memiliki efek samping yang mutlak. Dimana contohnya Gear 2 pada awalnya memiliki efek samping membuat Luffy cepat lelah dan mudah lapar. Kemudian gear ketiga membuat tubuh Luffy menciut menjadi kecil. Kemudian gear keempatnya membuat Luffy lemas dan tak bisa menggunakan haki dalam kurun waktu tertentu. Jadi hal yang sangat gila menurut Mimin jika yang dicari Luffy dari kritikannya kakek Hyogoro soal terlalu banyak memakai tenaga, tapi Luffy malah memunculkan gear kelimanya, pastinya ada efek negatifnya bagi tubuhnya itu. Nah, oleh karena itu, sebelum ada gear kelimanya, mungkin akan ada gear alternatif yang bisa dipakai Luffy nanti, yang benar-benar bisa menghemat tenaga Luffy setelah hakinya kembali untuk menghadapi Kaido ke depannya. Yang mana ya, menurut Mimin, gear alternatif itu adalah angka 1 tadi, alias gear 1 atau gear first atau gear dasar Luffy yang terlupakan. Ya, jika kalian bertanya apa gear dasar atau gear firstnya Luffy, ya jawabannya adalah bentuk normanya Luffy yang menggunakan Gomu Gomu no Mi. Ya, perlu digarisbawahi, hal-hal ini hanyalah sebutan Mimin pribadi, jadi nggak usah dipikirkan lebih lanjut untuk nama sebutannya itu. Tapi gear first atau gear dasar Luffy atau bentuk dasar normalnya adalah senjata yang paling tepat untuk menjawab kritikannya kakek Hyo soal terlalu banyak memakai energi atau tenaga. Karena ibaratkannya gear pada sepeda di cover ini ya, yang namanya gigi 1 selalu ringan, bukan? Dimana kita hanya mengeluarkan sedikit tenaga, tapi sudah bisa menanjak di jalan yang menanjak. Jadi disinilah titik awalnya dimana Luffy menyerang Kaido menggunakan gear first atau bentuk normalnya yang dipadu-padankan dengan haki Ryō sesuai di openingnya sejauh ini, dimana Luffy akan menghantam Kaido murni dengan kekuatan tangan kosongnya yang dipadu-padankan dengan haki Ryu seperti yang ia latih bersama kakek Hyo di penjara Udon.
Ya, bagaimana menurut kalian? Sampai komentar kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.